Hai guys, ketemu lagi di channel and Developers. Oke, selamat datang di Anyus Channel. Semua balik lagi bersama saya Patrick Malu Wih, dari channel dan Fatur. mantap. Wah, akhirnya bisa bertiga nih kita review bareng ya guys. Ya guys, jadi kembali lagi bersama kami kita ya, Drag Riot ya. Nah, kita kali ini kita bahasnya kan ini ya Black Clover ya yang lagi hot-hotnya nih kayaknya nih guys. Lagi panas. Lagi seru-serunya nih ya. Drag Riot lagi seru-serunya. Iya benar, panas membara nih gini. Nah, mungkin kita sedikit gambaran dari saya dulu kasih gambaran kali ya yang saya pahami, nanti teman-teman monggo kasih pendapatnya. Kan kalau kita lihat tuh di Black Clover 262 itu yang mungkin masih raw-nya ya, masih bahasan dari fan itu kan nah ya, bacanya nah ya, susah banget sih, apa sih nah Itu aja lah. Awal saya Nats. Nats ya udah lah ya. Nats itu apa ya, Nats wasit. Nah, saya menang aja lah ya, biar enak. Nah itu kan ternyata dia itu salah satu yang udah bersekutu dengan iblis kan ya. Iblisnya itu namanya kan Gumeiro. Gumeiro. Ya, Gumeiro. Ada yang bilang Gilmero, Mbak. Oh, ada yang bilang Gumeiro. Oh, masih belum jelas. Iya sih, asal jangan Del Piero aja. Itu kan bisa terus. Iya. Nah, jadi katanya itu kalau di gambarnya kan Gumeiro itu kelihatan banget dia itu beda ya sama iblis-iblis yang lain, bentuknya kecil, terus dia itu perwujudannya kecil dan dia itu kayak santai banget ngobrol sama si Nah. Itu kan kalau kita lihat itu kan Nah itu iblis itu kan biasanya itu merasa lebih tinggi daripada manusia ya. Biasanya mereka lebih sombong, ya kan? Iya. Lebih show up dan lebih merendahkan manusia. Tapi di sini malah si iblisnya itu menyebut malah dengan panggilan Tuan gitu. Ini kalau menurut teman-teman gimana ini? Coba mungkin Bang Fatur dulu. Kalau menurutku sih berdasarkan teori yang beda ya, kemungkinan si Gumeiro ini merupakan iblis tingkat rendah gitu. Dari fisiknya gitu ya. Karena dari fisiknya yang kecil kayak gitu kan. Terus karena dia iblis tingkat rendah, dia tuh ibaratnya kayak manusia kayak rakyat jelata gitu, ngerasain hierarki dunia iblis. Nah, karena dia bekerja sama dengan si Nats ini, ada teori yang mengatakan kalau si Nats ini juga menyajikan sesuatu kepada si Gumeiro, salah satunya bentuk tubuh yang baru. Makanya itu si Gumeiro ini menghormati si Nats. Jadi kayak teman gitu, nggak saling pokoknya kayak temen lah. Kayak simbiosis mutualisme gitu ya. Iya, simbiosis mutualisme. Iya. Jadi itu dari teori ya guys. Kalau teorinya itu itu ngasih bagian tubuhnya kali ya buat si Gumeiro itu ya. Bisa jadi. Bagian tubuh. Karena kan si Gumeiro 252 si Gumeiro kan di chapter 252 bilang kalau ini adalah tubuh sementara gitu. Tubuh sementara si Gumeiro itu ya? Iya. Jadi makanya dia perwujudannya masih bentuk kecil gitu kan? Kalau Bang Yogi gimana? Dari Enius? Menurutku masih banyak kemungkinan sebenarnya. Ada kemungkinan kalau iblis rendah, terus ada kemungkinan kalau Nah ini pernah menolong, terus ada kemungkinan juga kalau itu merupakan iblis dari leluhurnya gitu. Oh, jadi sama kayak Udin yang roh Undin. Udin. Iya. Kalau Udin sedunia. Nah iya, soalnya kan kontrak dari kasusnya roh air itu kan kontrak bisa diwariskan. Iya. Jadi ada kemungkinan kalau itu kontrak yang diwariskan mungkin, atau bisa juga iblis tingkat rendah gitu. Iya. Jadi kan di sini berarti ada kemungkinan pertama adalah si iblis ini adalah iblis tingkat rendah, makanya si Nah mudah menguasainya. Yang kedua, kedua adalah mungkin
benar kata Bang Fatur, bisa jadi mungkin pernah suatu kejadian di mana transaksi mereka berdua itu berjalan sukses, di mana tubuhnya saling berbagi tubuh lah, sehingga si iblis menaruh hormat ke si Nah. Atau yang ketiga bisa Nah. jadi ada kontrak memang mungkin dari leluhurnya yang membuat si iblis itu memang sudah terikat janji setia dengan keturunan leluhur dari si Nah itu ya. Nah iya. Atau bisa Nah, jadi memang si Nah ini mungkin teorinya agak sedikit lebih lemah ya daripada 3 teori itu. Bisa jadi memang si Nah ini overpower sampai dia bisa benar-benar membuat iblis takluk. Itu mungkin juga sih. Mungkin juga sih. Mungkin juga, ya kan? Terus ada kemungkinan juga gini. Ya, gimana? Itu kan kemarin si Nahat itu pernah nyinggung apa namanya? Kamu belum mengetahui tentang tangan Asta gitu loh, kepada Asta. Tangan yang menghitam. Nah, ini kan mengisyaratkan kalau kontrak iblis itu bukan hanya dengan tubuh gitu loh. Misal dengan kekuatan sihir atau dengan sesuatu yang lain gitulah. Kemungkinan si wakil kapten ini memberikan tawaran dengan sesuatu yang lain selain tubuh mungkin. Hanya opini sih. Oh gitu. Jadi kayak ada opsi lain yang lebih menggiurkan untuk si iblis gitu ya. Soalnya kemarin seolah kayak gitu sih pas si wakil kapten itu bilang tentang tangan Asta gitu. Tapi ada yang bercerita juga kalau si Asta ini sebenarnya salah dalam melakukan kontrak iblis itu, melakukan kontrak iblis dengan cara yang salah. Jadi apa ya? Jadi mungkin gini, harusnya itu kontrak dengan iblis itu tidak menawarkan tubuh harusnya ya, tapi mungkin ada hal lain. Tapi karena si Asta nggak tahu dan kondisi terdesak, dia malah menawarkan tubuhnya itu ke si iblisnya dia. Nah iya, yang berefek tangannya menghitam, atau bisa dibilang tangannya ini jadi bentuk iblis sepenuhnya gitu. Ini baru tangan aja, bayangin kalau bagian tubuh lain ditukar semua, mungkin si Asta wujudnya akan jadi seperti iblis beneran. Iya, betul. Dan ada indikasi mengarah ke sana sih kayaknya ya. Iya, soalnya tak terlihat kan tubuhnya masih wujud manusia itu. Iya, benar. Iya, bisa dibilang si Asta ini salah dalam melakukan negosiasi gitu. Makanya makanya sudah kelihatan kalau kita lihat memang dia itu lebih ke nge-switch ya kan, bisa lebih nge-switch ketika dia tubuhnya manusia biasa aja, nggak ada perubahan yang berarti gitu. Ketika tapi si Asta dia kayak tubuhnya langsung permanen, tubuh iblis gitu, hitam gitu. Nah iya. Iya. Tapi kalau kita lihat itu lagi tangannya masih bisa digerakin ya, masih bisa dipakai sama si Asta sih sebenarnya walaupun hitam gitu kan. Iya, masih bisa digerakin, cuma efeknya itu bentuk wujudnya udah beda dan mungkin nggak bisa dikembaliin ya dengan negosiasi lagi, mungkin itu baru mungkin ya. Ada kemungkinan si Ratu Penyihir bisa sembuhin nggak? Kan Ratu Penyihir keren banget tuh, yang dulu si Asta nggak bisa megang pedangnya bisa jadi megang pedang lagi. Menurutku ini sudah bukan semacam kutukan atau penyakit sih. Jadi kalau sihir darah belum tentu juga bisa sih. Mungkin kalau yang bisa itu yang berhubungan dengan kontrak iblis. Misal kayak Gordon gitu. Dia kan punya latar belakang kontrak iblis gitulah. Udah paham tentang kayak gituan. Keluarga Agrippa. Jadi mungkin yang bisa menyembuhkan tangan Asta ya iblisnya sendiri. Oh iya. Iya betul. Dan yang masih mungkin kayak mengubah kontrak atau apa gitu. Iya, mungkin bisa jadi nanti mungkin bisa jadi nanti benar si Nah itu akan membantu menguasai kekuatan iblis itu, dengan bisa jadi pertama bisa jadi dia memberitahu cara bernegosiasi. Yang kedua memang dia memberitahu cara mengendalikan kekuatannya begitu ya. Oh iya. Ada kemungkinan tangan iblis itu tangannya menghitam itu bukan karena kontrak. Ada kemungkinan itu cuma efek samping dari penggunaan kekuatan iblis. Ya, asalkan itu bisa jadi itu karena si Asta tubuhnya lemah sebenarnya, nggak kuat sehingga itu efek samping gitu. Karena sangkanya ini belum kuat untuk menambah kekuatan iblis supaya berefek
seperti itu ya. Iya. Nah iya, Nah, ada berarti kemungkinan kalau ke sana. kalau kemungkinan ini yang ke sana itu, yang efek samping itu masih bisa dong berarti sama itu dong, sama disembuhkan ya. Masih bisa, masih Sama bisa. ratu penyihir karena Masih itu kan bisa. kategorinya dia efek samping bukan karena hasil dari kontrak ya kan. Nah iya iya. Yang jadi penasaran itu sebenarnya ini apa nasib Yami sama William Van Jens sekarang. Masih hidup. Masih kata si Nakti masih hidup ya. Masih hidup. Dia kan seperti berkata Nats pada chapter 261 ya, Iya, iya. di situ mengatakan kalau Yami masih hidup. Ya, di Kalau dalam juga ditegasin lagi. teorinya, kalau aku terus berteorinya ya, bahwa apa ya, untuk menciptakan sebuah pohon keriput itu dibutuhkan jangka waktu, jadi nggak langsung tercipta gitu aja, sehingga masih ada waktu bagi Kalian Cover untuk menyelamatkan Yami dan Vengeance. Nah iya benar. Betul, setuju. Karena kan memang kalau misalnya kita lihat kondisi si Dark Triad sendiri memang kan baru selesai berperang ya kan. Dan juga yang benar karena kan istilahnya untuk pohon klipot itu bukan pohon sembarangan kan, itu pohon yang bisa menghubungkan antara dunia manusia dengan dunia kematian kan. Itu kan klipot itu kayak kebalikan dari Yggdrasil kan. Kalau Yggdrasil kan pohon kehidupan, klipot pohon kematian kan. Makanya jadi betul kata Bang Fatul, memang butuh waktu untuk bisa mereka apa namanya memproses itu gitu. Hal ini diperkuat di chapter 262 itu. Si wakil kapten kan bilang masih ada waktu buat Kapten Yami. Iya. Sebelum dia mati. Iya betul. Dan memang uniknya di sini memang itu kan disebutkan bahwa dia tuh memang sedang bertugas ke Spade kan. Dari kemarin dia memang belum pernah melihat markasnya Black Bull karena dia bertugas ke Spade gitu kan, mengawasi di Spade itu. Pasti dia sebenarnya dia udah ngelihat mungkin cangkangnya lah atau mungkin semacam tempat ritualnya lah untuk menciptakan klipot itu, makanya dia mungkin bisa berasumsi kayak gitu. Kalau aku sih berteori gini ya, kan si Nats ini udah lama gitu mulai di kerajaan Spade. Ya. Jadi ada kemungkinan penyelidikan dia ini udah selesai, dia udah menyelidikan semua, dia kayak pohon klipot itu sistem kerjanya seperti apa, cara menciptakannya seperti apa, dan mungkin dia bisa dapat iblis. Ini teori aku dia udah bisa dapat iblis. Kamu sudah membuat datanya, jadi dia bisa mengambil bisa sendiri gitu, bisa membuat kontrak dengan dunia iblis itu sendiri. Kamu udah kaya. Iya. Oh ya, bisa atau mungkin bisa jadi itu kecelakaan. Jadi ketika sambil meneliti Spade itu dia dapat kekuatan iblis. Jadi bisa karena kecelakaan, bisa karena ketahuan gitu ya. Terus kan juga kan dulu chapter berapa tuh aku lupa yang pertama kali sosok nasi muncul, walaupun masih sama-sama kan dia berada di ruangan Dante ya. Nah itu tuh dia terlihat kayak sedang membaca sedang membaca buku yang isinya kayak Sephiroth gitu, kayak dalam Sephiroth. Dan dari situ kan udah terlihat kalau dia menyebutkan tentang semuanya, tentang semua dunia kematian yaitu dunia iblis gitu. Iya, benar. Ada dia emang kelihatan siluetnya ya kan, siluet dia lagi baca gitu. Iya. Memang kalau kita lihat itu Black Clover ini tuh apa ya? Dia itu manga ini tuh kayak bertahap, tapi memang bertahapnya itu kita tuh udah jelas gitu. Nanti tuh mau seperti apa? Efek kedepannya tuh mau seperti apa gitu. Jadi kita fokusnya itu sekarang tuh bagaimana sih? Iya benar. Mudah dicerna lah. Mudah dicerna, tapi tetap ada misteri gitu loh. Iya. Tetap plotnya bagus gitu. Nah, iya. Dia tuh karena memang istilahnya itu kita kayak mengulang lagi Naruto Shippuden. Jadi plotnya belum kita tahu gitu, makanya si Black Clover itu serunya tuh di sana. Dan sering bikin kejutan itu loh. Iya. Itu sosok Nak itu udah kejutan itu ya. Nah iya. Tiba-tiba pas tarungnya sama Dante itu loh, gemes banget aku rasanya. Yang tahu ada lagi kan ya. Iya. Tiba-tiba ada aja kayak gitu coba.
Terakhir malah Zeno datang, buset. Iya, nggak dijeda lagi ya, nggak dijeda istilahnya. Orang tuh mau ya jeda dulu gitu, tiba-tiba udah yang ngalahin. Datang Zeno. Kalau Blacklist baru yang temen gitu, yang kemenangan kan, tak tahu ada yang saya baru gitu kan. Iya, Iya, dihantamnya langsung jebret aja gitu rasanya. ya sama kayak waktu pertarungan apa sama yang para elf itu kan. Udah gini, Nah, udah gini, iya. udah gini, langsung dihantam-hantam baru kali-kali. Sampai sebenarnya ada satu sih yang kurang, ada satu yang saya tuh harapin bakal terjadi, tapi ternyata nggak terlalu terjadi gitu. Pas si Lemiel Silmarillion muncul, pas terakhir itu, bahwa ya ada momen gitu orang-orang para kesatria sihir itu ngeh kalau dia itu datang, dia itu bangkit, sang kaisar sihir pertama. Tapi saya ngeliat momen itu hanya momennya si Asta dan teman-temannya gitu. Itu sih sengaja menurutku. Iya, Iya sih. Malah kayaknya memang buat nyambungin cerita itu. Karena kalau mereka tahu jadi kerasa rancu nanti. Tapi kan emang ada kemungkinan Silenial kembali lagi? Kayaknya kan enggak dong. Udah enggak. Iya, nah justru kayaknya enggak sih. itu Cuma karena dari harapannya- sihir. Iya, cuman harapannya itu kan at least ketika si Lemiel sebelum benar-benar kembali ke alamnya, para kesatria itu menunjukkan sikap respect lah atau gimana. Ini lebih ke mereka asik dengan sendiri-sendiri para kapten itu gitu. Kalau menurut pendapatku gitu. Menurutku sih wajar karena mereka nggak tahu. Iya, itu Barunya di Ditambah lagi kan waktu Iya. itu kan situasinya juga lagi apa ya, lagi capek darurat istilahnya ya. bertahan gitu. Jadi enggak mungkin. Iya, mungkin kasusnya bakal seperti ini kali ya, seperti pas pertama kali Hokage kedua dibangkitin sama si Orochimaru kan, nggak terlalu nge orang, habis itu tiba-tiba mereka ada lagi. Mungkin mirip-mirip lah ya. Terus itu loh, kalau mereka berdua di full power, Dagger kayaknya bukan apa-apanya deh. Zagreb, Apa ya? Iya, Zagreus. oh si Itu Iblis kan Zagreb ya, kemarin si Iblis Zagreb ya. Si sang Elder Elf kan nggak ada setengahnya itu, malah nggak pakai Grimoire. Iya. Si Dan Iya, Dagger iya, cuma iya. pakai tubuh sementara. Pakai tubuh. yang Kalau full power mah gampang tuh Zagreus. iya. Nah sama ini nih, sekalian ini ngomong-ngomong masalah Zagreb, iblisnya Zenon tuh iblis jenis apa? Namanya siapa ya? Masih misteri kan? Belum dijelasin. Terus, tapi Iya. kan kalau menurut aku kan aku baca gitu, kan kita tahu ya ibu Cidaten itu namanya Lucifer. Nah, Itu berarti Lucifer ini ambil istilah iblis salah satunya dari nama-nama iblis terkenal di dunia lah atau nama kitab. Kalau aku salah bisa dikoreksi ya. iya. Nah, di kitab itu setahu aku yang aku baca-baca di internet, Lucifer itu bukan satu-satunya raja iblis, masih ada raja iblis lain. Jadi ada kemungkinan iblis sebulan ini diambil dari nama-nama raja iblis. Kalau aku sih dapatnya dia ya, dapat dia nama iblis yang sesuai dengan karakter si apa namanya si Zenon. Yang pertama ada Bandit, yang kedua ada Abaddon. Yang pertama apa? Beelzebub. Bandit. Oh, Beelzebub sama satu lagi. Satu lagi Abaddon. Kenapa aku referensi nama mereka berdua? Karena mereka memiliki istilah sebagai pembawa bencana atau pembawa wabah gitu. Kan kita tahu ya, si Zenon ini kekuatannya mampu menghancurkan satu squad kesatria sihir. Bahkan di belakangnya dia akan sering disuruh untuk menyerang daerah lain kan. Jadi ibaratnya tuh keberadaan dia itu sebagai bencana bagi musuhnya. Nah itu pas banget sama ini sama si Bandit sama si Abaddon ini. Iya. Kalau aku tuh gitu sih, mungkin yang lain Iya sih memang. Walaupun memang sebenarnya kalau ini aku juga baru tahu bahwa ternyata ada yang selevel Lucifer ya, Lucifer. Mungkin Lucifer itu iblis paling licik kali ya, mungkin karena aku kiranya dulu Lucifer itu yang paling tinggi gitu. Tapi emang benar sih kalau pikir-pikir memang masih ada iblis-iblis lain yang mungkin setara sama Lucifer.
Soalnya di Black Clover itu sering apa ya? Dibikin beda gitu. Iya. Tiap hari itu sering beda gitu. Iya. Walaupun Betul. Iya, terka- sebenarnya nggak selalu ngambil inspirasi dari nama ini sih, katanya ini diambil mungkin diambil dari Stephen Berlinson, dari kata Great gitu kan. Grid. Great ya, Great. Nah, Oh, itu. grid. Grid ini apa namanya? Grid itu rakus ya? Ya, Serakahan terus ya. Serakahan. Serakahan, Betul.